sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Pendeta Henry Teddy Tamaela, Ketua 1 Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, dalam acara Night Call GPIB, edisi 25 Desember 2025. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga sukacita Natal di tahun ini membawa perubahan dalam hidup pribadi, keluarga, dan sesama kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang baik, malam ini kami akan menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita Natal kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti, memahami kehendak Tuhan, terutama untuk kami yang mensyukuri perjalanan waktu kami di tahun 2025 dan siap untuk mengakhirinya, memasuki tahun yang baru beberapa waktu ke depan ini. Tuhan, tolong kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini atau malam ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, dimanapun berada, hari Natal pasti selalu identik dengan kemeriahan, dengan kerlap-kerlip lampu Natal, lampu sorot, kemudian pohon Natal yang megah di pusat-pusat perbelanjaan, di rumah kita punya banyak makanan. Kita bersyukur juga mungkin sampai hari ini keluarga di rumah semua berkumpul, datang dari berbagai daerah selama beberapa tahun mungkin baru berjumpa dan berkumpul bersama-sama. Itu hal yang sangat baik. Namun, bacaan kita hari ini, Injil Yohanes, mau mengajak kita untuk melihat kebahagiaan Natal yang lebih dalam lagi, yang lebih esensi dalam kehidupan kita, yang mampu mengubah sejarah hidup manusia. Kita diajak untuk merenungkan tentang Allah yang datang mendekat kepada kita manusia. Allah yang mendekatkan dirinya, hadir di tengah-tengah kita, menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita pun bisa melihat kemuliaannya. Dan ini yang kita bisa baca dan renungkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Satu ayat yang menjadi penekanan pada perikop ini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini sebuah pesan yang sangat-sangat dalam. Logos yang ada di antara kita, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Allah datang sendiri, Allah berinisiatif sendiri.
Yohanes berbeda dengan Injil Matius yang menceritakan Natal dengan palungan. Tapi Injil Yohanes justru memulai peristiwa Natal dengan memperkenalkan satu kata, yaitu Logos. Logos ini tinggal bersama-sama dengan Allah. Bahkan Logos ini adalah Allah. Dan dia yang tinggal bersama Allah, dia yang adalah Allah, ternyata Logos ini juga tinggal bersama-sama dengan kita. Dikatakan oleh Injil Yohanes bahwa Logos menjadi daging. Maksudnya Allah menjadi bagian dalam realitas manusia, Allah menjadi bagian dalam kerapuhan manusia, Allah ikut merasakan lelah, lapar, menangis, bahkan Allah pun ikut merasa tersakiti oleh alam ketika mengalami bencana alam sekalipun. Ini pesan Natal yang sangat terdalam buat kita. Allah mengalami kerapuhan yang sama seperti kita yang rapuh. Saya bisa bayangkan di hari Natal ini masih ada orang yang berjuang melawan sakit, dirawat di rumah sakit. Mungkin ada Bapak Ibu dan Saudara yang hari Natal tapi masih merasa sedih, berduka cita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang berkata ataupun yang sedang kehilangan sesuatu yang berharga di hari Natal ini. Kalau orang sedang bergumul dan menderita, selalu ada orang-orang yang datang dan mengatakan kepada kita begini, sabar ya, semangat ya, tenang saja, kamu pasti bisa. Itu manusia yang datang mendekat. Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah yang datang mendekat kepada kita yang sedang rapuh, Allah bukan saja berkata sabar, Allah bukan saja berkata tenang, tapi Allah duduk bersama dengan kita, Allah mendengarkan semua yang kita alami, bahkan Allah membantu kita. Dia datang, dia menghampiri, dia ikut berjuang bersama dengan kita. Ini hakikat Logos yang menjadi daging, Logos yang menjadi sama dengan manusia dan tinggal bersama dengan manusia. Berita Natal bukan sekedar Allah memberi pesan dari jauh, tapi Allah datang dan duduk bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kalau begitu apa artinya dalam peristiwa Natal? Apa yang disampaikan dalam Yohanes ini? Yang disampaikan oleh Yohanes adalah lebih konkret, kita juga diminta untuk hadir dan ikut bersama Allah. Menghadirkan perhatian pada sesama, menolong mereka yang menderita. Kalau kita memahami kata Allah berdiam, ya, Allah tinggal di antara kita, di dalam bahasa Yunaninya saya coba catat di sini, ternyata tinggal berkemah dengan kita, yang artinya dia juga yang akan ikut beraktivitas, melakukan apa yang kita lakukan, ikut berjuang bersama kita, memahami apa yang kita kerjakan sehari-hari. Allah menjadi realitas sehari-hari. Kadang-kadang ada saja orang yang berjuang melawan sakit tak tersembuhkan. Dia berkata, di mana Allah saat saya tidak sembuh? Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang, Allah yang tinggal diam bersama-sama dengan kita justru adalah Allah yang setiap hari, Bapak Ibu Saudara, setiap hari ada bersama kita
lewat perjuangan kita meminum obat setiap hari, perjuangan kita terapi, perjuangan kita untuk mengisi hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan agar hati kita bahagia karena hati yang gembira adalah obat. Dan di situ pada akhirnya kita bisa berkata dan menemukan Allah. Bahwa Allah ternyata ada dalam keseharian kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita diingatkan untuk sebuah kabar Natal tentang kasih karunia Allah, ya, tapi sekaligus kebenaran. Kasih karunia harus selalu bersama dengan kebenaran. Allah mengasihi kita, mengasihi seluruh umat manusia, tapi kebenarannya adalah Allah datang dalam diri Yesus Kristus. Dan disinilah pada akhirnya kita bisa mengimani bahwa Yesus yang lahir adalah kebenaran Allah. Dan dialah kebenaran yang menolong kita untuk menghayati hari-hari kita penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak, Natal mungkin dirayakan setiap tahun. Lama-lama ada yang berkata, biasa-biasa saja. Tapi bagi kita yang selalu mengimani Allah hadir dalam keseharian kita, maka Natal adalah puncak. Puncak di mana Allah yang sudah menyertai kita sepanjang hari selama 360 hari lebih ini, Allah pun boleh menyatakan kasih-Nya. Menunjukkan bahwa kasih-Nya luar biasa, tak terbantahkan lewat kehadiran Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal buat kita sekalian. Selamat dikuatkan Tuhan bagi siapapun yang ada di tempat-tempat pengungsian, korban bencana, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah hidup. Tuhan datang dan Tuhan selalu ada mendekatkan diri kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam ini. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat esensial untuk kami menghayati kehadiran Allah. Allah hadir, Allah ada bersama kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah ikut berjuang bersama kami. Allah ikut merasakan derita bersama kami. Kami juga percaya kalau Allah yang hadir ikut merasakan apa yang kami rasakan, maka Allah yang juga hadir akan menolong kami, menguatkan kami. Karena itu peristiwa Natal bukan peristiwa pesta pora saja, tapi peristiwa di mana kami mensyukuri kasih karunia Allah nyata dalam diri Yesus yang adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Yang berdoa buat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB, diberkati Majelis Sinode, diberkati jemaat-jemaat dalam lingkup MUPEL, diberkati jemaat-jemaat dalam lingkup lokal, diberkati pos-pos pelkas yang ada. Tuhan, kiranya perayaan Natal membawa berkat buat seluruh warga jemaat GPIB. Dan juga diberkati setiap rencana-rencana, persiapan-persiapan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, persiapan untuk persidangan sinode tahunan pada tahun 2026 nanti, dan juga hal-hal lain yang dikerjakan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat lokal, baik di Pospelkes ataupun di kota, di desa, jemaat-jemaat GPIB yang juga sedang mempersiapkan menyusun program kerja dan anggaran. Tuhan juga menolong mereka untuk bisa mewujudkan program kerja yang sejalan dengan karakter Tuhan, di mana Tuhan hadir membawa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih perayaan Natal ini kiranya jadi berkat buat kami semua. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam program Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih.
untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.